Halo, gue nggak tahu video ini diperuntukkan untuk siapa. Sebenarnya video ini eh, pengen gue buat tujuannya tuh buat gue pada akhirnya nanti di masa-masa yang akan datang gue tonton lagi sih sebenarnya. Jadi kayaknya diperuntukkan untuk diri gue sendiri. Ya, gue Dika. Ya nama gue Dika. Gue tuh tipikal orang yang suka ini sih. Kalau ngomongin soal yang tadi ya, diperuntukkan untuk gue. Gue tuh tipikal orang yang suka banget untuk melihat video atau foto-foto momen-momen di masa lalu gitu. Apalagi yang emang hubungannya sama gue. Jadi kayak kalau gue melihat foto gue lagi sama teman-teman gue di beberapa tahun lalu segala macam, berdasarkan foto aja gue udah bisa kayak tahu, oh ini momennya lagi begini nih, kita lagi ketawa-tawa bareng, kita eh, lagi wah enjoy the moment banget deh. Kayak gue sampai tahu sedetail kayak oh ini di hari apa, gue di jam berapa gitu. Walaupun bisa lihat di HP, tapi maksud gue bisa apa ya, ketika melihat sebuah foto atau video tuh kayak gue tahu momen ini gitu. Jadi video ini bener-bener tanpa skrip, video ini benar-benar tanpa editing, jadi bener-bener raw sekali, mentah sekali. Dan tujuan lainnya sebenarnya kayak buat latihan ngomong juga sih. Gua sudah berkecimpung di dunia-dunia per-YouTube, bukan per-YouTube, gimana jelasinnya ya? Intinya gue dari SD, gue sudah bercita-cita untuk menjadi YouTuber. Ya kayaknya semua anak kecil pada zaman itu, apalagi zaman-zaman keemasan YouTube dulu ya, kayak 2015, 2016, something lah. Kayak semua orang pengen jadi YouTuber gitu. Nah, Dika kecil pada saat itu bermimpi sekali ingin menjadi seorang YouTuber yang terinspirasi sekali dari namanya Panduf 33. Nah, Panduf 33, gue beberapa kali nanya ke viewer gue di streaming, beberapa kali gue juga nanya ke teman-teman gue. Mereka jarang ada yang tahu karena emang Panduf 33 ini mungkin secara komunitas tidak sebesar itu gitu. Maksudnya kalau misal dibandingkan sama YouTuber gaming dulu, siapa sih? Ya mungkin kayak Reza Arab atau siapapun itu kayak dia nggak sebesar itu kan. Tapi emang dia one of the apa ya, YouTuber yang sangat, dia tuh YouTuber gaming gitu. Emang benar-benar dia eranya benar-benar yang udah lama banget gitu. Dan beberapa kali gue nonton podcast dan banyak banget yang nge-shoutout dia gitu. Dan emang banyak yang menjadi menginspirasikan dia gitu. Ya, gue berangkat dari sana hingga akhirnya gue berpikir pada saat itu waktu SD kayak apa gue harus jadi YouTuber besar ya? Apa ini jalan gue ya gitu. Hingga akhirnya ketertarikan itu muncul, hingga akhirnya gue menjalani itu sampai sekarang. I love making videos, I love making films, kayak apapun yang hubungannya sama audio visual tuh gue suka banget. Kenapa ya gue bisa suka banget ya? Gue juga bingung ya. Mungkin kayak karena ketertarikan emang dari kecil juga sama itu sih. Nyambung sama yang tadi kita bahas di awal sih. Kita streaming banget tuh barusan. Gua bahas di awal tentang kalau gue tuh suka banget melihat kenangan-kenangan gitu. Berdasarkan dari foto atau video gitu. Gue merasa bisa gue kayak merasa gue balik ke zaman itu ketika gue hanya melihat foto atau video gitu. Especially foto sih. Kalau video mungkin kayak karena bergerak gitu, gambar bergerak. Kalau foto aja gue tuh kayak anjir. Sesimpel foto apa ya? Misal kayak ada foto tumbler di meja mana gitu. Gue kayak tahu gitu, oh ini momennya pas ini nih gitu. Sesimpel itu lah. Mungkin ada kaitannya terakhir sih. Ini bener-bener yeping banget ini gue, sumpah gue gak ada skrip, gak ada apa. Ya, kayak gitu. Jadi ketertarikan itu sampai sekarang. Hingga akhirnya Dika kecil bermimpi untuk menjadi sesuatu yang besar di masa depan gitu. YouTuber itu ya gagal. Ya akhirnya di pertengahan perjalanan hidup gue berpikir untuk kayak kayaknya emang bukan jalannya deh gitu. Hingga akhirnya gue lebih ke memilih untuk fokus pada film. Karena gue ngerasa kayaknya nggak jauh-jauh banget deh. Akhirnya gue memutuskan diri gue setelah gue lulus SMA untuk kuliah film. Pada kuliah film itu
sekarang gue semester 8. Video ini dibuat nih di tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 10 Juni 2026. Gue semester 8, gue udah mau sidang magang dan harusnya beberapa bulan lagi gue udah lulus. Ya, gue sudah menjalani kurang lebih 4 tahun sebagai eh, mahasiswa jurusan film. Apakah gue menikmatinya? Jujur banyak banget hal-hal yang ini sih, maksudnya kayak membuat gue excited lagi, membuat gue eh, rasa-rasa excitementnya itu muncul kembali sih. Karena gue di beberapa momen tuh, apalagi sebelum kuliah ya, gue ngerasa gairah hidup tuh udah nggak ada. Gue nggak tahu, kayak gue ngerasa apapun yang gue lakuin tuh nggak ada artinya gitu. Kayak mungkin gue nggak usah merasa kayak gimana. Gue yakin tuh kayaknya hampir terjadi di semua orang ya. Ya tapi ini kan gue cerita berdasarkan pengalaman hidup gue aja ya. Gue ngerasa apalagi setelah lulus SMA tuh gap menuju akhirnya gue kuliah, gue ngerasa kayak cing, apalagi gitu. Dengan pengetahuan Dika baru lulus SMA pada saat itu kan ngerasa kayak semuanya ya nggak ada artinya gitu. Lu mau ngejar sesuatu apa lagi gitu. Kita ngerokok dulu deh. Kita, can can I stop to say kita? Kenapa sih? Kayak kan gue lagi ngomong sendiri, kenapa gue ngomong kita ya? So, kayak keseringan streaming deh. Jadi kayak itu menarik tuh, kita belum bahas soal streaming ya. Kita bakal ngalir terus aja ngomongnya. Mungkin kalian yang nonton ini, gue nggak tahu kalian mungkin bisa bertahan dengerin Yeping gue nih sekarang udah 7 menit ya. Kayaknya terus sekitar 7 menit. Ya kalau kalian masih nontonin sampai detik ini, anjay respect mendengarkan Yepingan kisah hidup gue. Gue sih pengen bikin video kayak gini sih terus ya. Maksudnya nggak yang sekali doang kayak gini. Gue pengen banget ketika ada sesuatu yang besar atau emang ada sesuatu yang emang pengen gue bicarakan, akan gue bikin videonya lagi kayak gini gitu. Baik lagi soal ngomongin Dika setelah SMA, ya itu gue ngerasa nggak ada gairah hidup. Gue merasa gue melakukan apapun itu kayak nggak ada sparknya atau gimana. Gimana lah bahasanya, pokoknya gitulah yang gue rasain hampa. Ya karena ketemu dengan jurusan film ini, sejujurnya bener-bener gue mendapatkan experience baru sih dalam hidup gue. Kayak bagaimana bekerja sama sama kelompok, eh proses kreatifnya, wah itu seru banget. Ternyata emang kayak, ya emang ini yang gue cari gitu selama ini gitu. Dika kecil pada saat SD dengan ketertarikan dengan audio visual segala macam, akhirnya eh, terrealisasi gitu di perkuliahan ini gitu. Sekarang gue udah semester 8 dan sebenarnya nih fase-fasenya lumayan agak mirip setelah gue SMA ya. Gue ngerasa nih udah mulai di akhir-akhir gini gue udah mulai kehilangan tujuan lagi. Walaupun sebenarnya nggak separah dulu sih, tapi ya mungkin akhirnya sampai gue bikin video kayak gini mungkin ya, mungkin parah tapi nggak tahu ya. Siapa orang gila yang ngomong sendiri depan kamera kayak gini nih? Eh, banyak sih. Ya, jadi gue merasa beberapa hari ini nggak, kayak udah beberapa bulan mungkin lebih tepatnya ngerasa udah mulai I lost the sparks di hidup gue. Walaupun sebenarnya secara realistisnya banyak yang harus gue gapai di hidup gue. Ya kan stepnya setelah lulus kuliah, apalagi kalau nggak kerja gitu. Cowok kan, gue nggak usah ngomong gender deh, fuck gender anjing di 2026 ini. Selalu bermasalah, apapun yang kita bahas tentang gender nggak bakal ada habisnya. Ya gue sebagai gue realistisnya kan, ya udah gue bakal one day, karena gue punya keinginan untuk menjadi kepala keluarga, gue ingin berkeinginan untuk punya istri dan anak segala macem, ya mau nggak mau gue harus bekerja untuk mendapatkan itu gitu kan. Nah, menuju eh, menuju untuk kesananya nih yang menurut gue kayak sebenarnya apa sih gitu tujuannya gitu. Semua tuh bisa dijawab sebenarnya, tapi gue lebih ke merasa kenapa tiba-tiba ada notif Indodax. Oh ya, Dika yang sekarang main kripto, gue nggak tahu Dika yang nanti. Ya, oke.
ya menuju gap ke sananya, gue merasa mulai kayak eh, nggak yakin sama diri sendiri, which is gue nggak tahu bisa diwajarin atau enggak, karena di beberapa momen gue sudah melakukan yang semampu gue gitu, dan kadang tidak sesuai. Sebenarnya taraf sesuai sih juga nggak tahu siapa yang nyesuaiin ya, maksud gue. Ya kalau kita kan pada akhirnya kan kita akan membandingkan itu pada orang lain kan, maksudnya. Gue ngerasa kayak apapun yang udah gue lakuin sekarang ada hasilnya, tapi emang kayak sebenarnya balik lagi ke diri gue sendiri sih. Entah gue yang tidak cukup untuk membuka mata lebih lebar, melihat apa yang udah gue gapai selama ini atau gimana. Tapi kembali lagi rasanya hampa gitu. Sebenarnya mungkin itu terjadi ketika ini kali ya, setelah gue putus sama mantan gue yang 5-6 bulan lalu kalau nggak salah. Karena gue kalau ngomongin soal percintaan, gue merasa selalu bad luck. Em, gue beberapa kali sudah pacaran semenjak gue SMP, Pak. SMP mungkin nggak usah dihitung kali. Ya pokoknya ada beberapa kali gue mencoba untuk mendekati seseorang dan bahkan sampai pacaran hingga akhirnya putus gitu. Sekali, dua kali, tiga kali ya, berapapun itu lah. Dan gue di selama perjalanan cinta gue tidak pernah merasa apa ya, tidak pernah merasa kayak berisik banget ini ya notif, kayaknya besok-besok gue matiin notif deh kalau mau record deh. Ya balik lagi soal percintaan. Eh, di selama perjalanan cinta gue ini bertemu sama wanita, lalu wanita itu pergi, datang lagi wanita baru, pergi segala macam kayak gitu. Gue tidak benar-benar merasa namanya di gimana ini, agak-agak klise dan agak-agak cringe untuk diomongin, but I don't give a shit. Gue nggak tahu orang-orang juga udah nggak bakal nonton kayak sampai menit 12 ini. But anyway, gue merasa tidak pernah dicintai sih. Balik lagi, entah emang gue yang kurang cukup untuk membuka mata lebih lebar atau bagaimana ya. Karena gue ngerasa selalu gue yang mencintai, ngerti nggak? Gue tidak pernah ada rasanya kayak dici oh anjing nih notif sumpah, bisa diam dulu nggak ya, aku lagi cerita nih, ya gitulah pokoknya. Gue tidak pernah merasa dicintai selama ini sampai di titik pacaran yang terakhir. Gue nggak tahu mungkin orangnya nonton atau gimana, tapi ya ini kan keresahan gue aja ya. Gue ngerasa gue selalu yang mencintai. Gue nggak tahu apakah secara definisi atau secara ini maksudnya cinta tuh harus setara kah, atau cinta harus ada yang lebih kah, atau ada yang kurang juga nggak apa-apa, gue nggak ngerti. Tapi gue ngerasa intinya gue ngerasa gue nggak dicintai gitu. Selalu ada alasan untuk bilang kayak gue nggak ngerasa dicintai gitu. Gue bisa menjelaskan itu maksudnya gitu kalau ditanya secara spesifik. Hingga akhirnya gue mulai menyadari gitu, apakah semua orang nggak semua orang deserve to be loved gitu, to be loving by someone gitu. Kayak gue nggak tahu ya kalau kita ngomongin soal agama atau apa segala macam, ini benar-benar pure pengetahuan gue aja ya, yang gue tahu dan gue percayai gitu. Kayaknya emang nggak semua gitu, not everyone deserve to be loving by someone gitu. Kayaknya emang ada kalanya, atau emang ada beberapa momen kayak yang udah gitu nggak usah gitu. Emang harus, entah cara berpikirnya emang ya udah benar-benar nggak ada cinta sama sekali, atau emang ya udah emang kita hadir di dunia ini untuk mencintai seseorang dan nggak harus dicintai balik gitu. Gue nggak tahu pemikiran itu datang dari mana ya, baik lagi mungkin itu trauma-trauma atau pengalaman cinta gue sebelum-sebelumnya. Hingga akhirnya gue di titik sekarang nih, kayak gue merasa ketika gue akhirnya ingin mencoba untuk mencari pasangan lagi, gue selalu ada pemikiran kayak gitu gitu.
It's such a bad things, I know it. Tapi gimana ya, manusia tumbuh besar dengan semua trauma yang ada dalam hidupnya kan maksudnya. Hingga akhirnya gue merasa kayak, oke, untuk sedikit step back ke belakang dan tidak terlalu menggebu-gebu untuk mencari pasangan dulu untuk dekat-dekat ini. Dan ya, klisenya balik lagi, fokus dengan diri sendiri. Eh, fuck. Ya, di beberapa fase memang, oh damn, aku butuh someone gitu untuk memberikanku afirmasi, mengisi hari-hariku segala macam, bla bla bla. Yang gue percaya dan itu bakal berulang terus tiap harinya gitu. Sekarang kan tinggal bagaimana gue komit untuk prinsip pada apa komit pada prinsip gue gitu. Udah berapa menit nih video? Udah 16 menit, damn. eh Ya, sekarang Dika di tanggal 10 Juni 2026 ini fokusnya sekarang sih untuk lulus dan tidak tidak membebani orang tua lagi sih. Jadi kayak ya udah deh, untuk momen sekarang kayak I don't give a shit about loss. I don't give a damn about gua hampa atau apapun. Sekarang fokus gua adalah kayak ya udah deh, sekarang yang paling mungkin bisa gua lakukan adalah sekarang lulus dulu gitu. Setelah lulus terserah mau overtaking lagi, bebas. Tapi menurut sekarang gua harus lulus dan ya udah. Mungkin video ini bakal gue buat lagi di beberapa bulan kemudian ya. Kayak gue penasaran siapa yang bakal terupdate gitu, apa yang bakal terjadi ke depannya. But ya, thank you semuanya yang nonton sampai habis atau mungkin gak ada yang nonton sama sekali. Gue Dika, bye bye. Oke, matiin dulu, bye bye.